Selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita sebagaimana kerinduan kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita mendengar lembaran firman Tuhan yang kita akan baca, mari kita berdoa. Segala puji hormat bagimu ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Kami bersyukur Tuhan hadirkan kami hari ini di hadapan-Mu untuk membuka lembaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan yang begitu rindu untuk firman-Mu, dan ampunilah kami, kuasailah kami ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami datang kepadamu Bapa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengar Mika pasal 4 ayat 6-14. Mika pasal 4 ayat 6-14. Penyelamatan Putri Sion. Firman Tuhan, pada hari itu demikian firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tidakkah raja di tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu sehingga engkau disergap kesakitan serta perempuan yang melahirkan, seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai Putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandanginya, mengenangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai Putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Amin. Saudara-saudara, tema kita pagi ini adalah bertobatlah sebelum terhukum. Bertobatlah sebelum terhukum. Ada satu lagu yang sangat penting bagi kita sesuai tema kita, bertobatlah sebelum terhukum. Ada satu lagu dalam satu pengakuan dosa. Nyanyiannya begini, atau lagunya begini. Bertobatlah dan balik pada Bapa,
Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunjuk kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Saudara-saudara, seruan bertobatlah sebelum dihukum. Ini konteks Mika, bahwa kesadaran untuk apa yang sudah dilakukan dengan apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Artinya pelanggaran kita dan Tuhan akan melakukan apa yang akibat dari pelanggaran itu. Dan ini perlu ada kesadaran bagi orang yang percaya. Sehingga bertobat adalah sangat penting bagi kita sebelum kita terhukum. Dan inilah nyanyian yang diungkapkan Mika, atau apa yang saya nyanyikan tadi, sekalipun itu mungkin bagi saudara tidak jelas, tapi seruan bertobatlah dan berbalik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Karena itu Nabi Mika memberi sindiran, bahkan ejekan orang-orang yang berteriak dengan keras. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di ayat 6-8 Tuhan akan mengumpulkan kawanan dombanya, sisa orang yang setia, serta merawat yang pincang dan yang menderita. Gembala mereka akan menjadi raja mereka, dan dia akan memerintah dalam kebenaran. Ayat 9-10 itu kelahiran. Seperti perempuan hamil yang harus melahirkan anak dengan kesakitan yang sangat berat. Yahuda harus diangkut sebagai tawanan ke Babel, namun saat yang menyakitkan itu akan mendatangkan berkat. Tuhan berjanji akan membebaskan dan memulihkan mereka dari apa yang mereka alami. Nah, ayat 11-13 ada tuayan, akan tiba waktunya umat Tuhan mengalahkan musuh-musuh yang berusaha menghancurkan mereka. Saat itu akan menjadi seperti penggirikan gandum, dan tuayannya akan diserahkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saatnya kita untuk merenung kembali. Sebelum kita merayakan Natal, kita kembali menyadari apa yang sudah kita lakukan di dalam tahun-tahun 2021 ini. Apa yang belum, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, perlulah kita sadari sebelum terhukum. Karena Allah menghendaki kita untuk bertobat. Seperti lagu "Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah." Saudara-saudara, oleh karena itu segeralah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghancurkan hidup dan masa depan kita. Ingatlah saudara, Kristus telah menebus kita. Kristus telah memulihkan kita sehingga Ia datang ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, termasuk kita, untuk menyelamatkan kita. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Allah sangat prihatin kehidupan kita. Karena itu ketika kita menyadari untuk kesalahan kita, mari kita bertobat. Berilah dirimu untuk diperdamaikan dengan Allah, dengan dirinya. Dan itu satu kesempatan yang sangat penting bagi kita.
memulihkan satu dengan yang lain. Oleh karena Kristus bertobat ini berarti kita juga membuka diri untuk menerima orang lain, mengampuni orang lain. Itu bagian dari pertobatan kita. Kan itu saudara-saudara, Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Sehingga hidup kita tidak menjadi binasa. Allah datang melawat kita. Mari kita sambut. Raja damai datang. Natal harus melahirkan sikap hidup yang baik, yang penuh kasih dalam. Saudara-saudara, kalau kita katakan kita mengasihi Allah, sungguh-sungguh, tetapi kita tidak mengasihi sesama, sesungguhnya kita hanya berpura-pura. Oleh karena itu saudara-saudara, kasih untuk bertobat itu bahagian dari hidup kita. Mari saudara-saudara, kita menyatakan itu dalam hidup kita. Membaharui hidup kita oleh Roh Kudus yang akan menuntun kita. Amin. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita menghayati ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu mendengar firman Tuhan, lembaran firman Tuhan hari ini, yang menjadi santapan rohani kami, seluruh hidup kami jasmani maupun rohani, menerangi hidup kami hari ini. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, keluar masuk rumah di hari Kamis ini, dan akan merayakan Natal sebentar malam. Tolonglah kami Tuhan, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Itu yang kami akan renungkan. Tuntun kami Tuhan dan ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Dalam perjumpaan dengan Allah, selalu mendapat berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menyongsong Natal 25 Desember 2021, 1 Januari 2022. Immanuel dan Maranatha. Selamat beraktivitas. Amin.